Bicara YouTube, pasti banyak di antara teman-teman semuanya yang mempunyai impian ingin mempunyai satu buah channel YouTube yang besar, yang mempunyai konten-konten menarik dan disukai oleh banyak orang. Dan tentunya di akhirnya adalah harapan teman-teman mempunyai sebuah income yang besar, dan tentunya ini adalah impian dari setiap teman-teman. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang update dan juga berita-berita yang akhir-akhir ini sering kita dengar, yaitu tentang YouTube. Ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas ya teman-teman, dan di akhir-akhir ini banyak para YouTuber dan juga di beberapa berita. Kalau kita lihat ya, terutama di YouTube Short ya teman-teman, dan kita lihat berita-berita itu ada di sini. Di antaranya adalah YouTube Short segera dimonetisasi, bakal jadi pesaing TikTok. Kemudian YouTube Short, dan di antara berita-berita yang muncul adalah rata-rata membicarakan bagaimana YouTube Short akan melakukan update. Oke teman-teman, masih di Coin Plus Official dan kita ada di sesi ngomongin YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebaikan bagi teman-teman semuanya. Dan bertemu kembali dengan saya Joni Hari di Coin Plus Official. Terima kasih dan selamat datang saya ucapkan bagi teman-teman semuanya yang baru hadir maupun nonton setia dari channel ini. Jangan lupa teman-teman, mohon untuk subscribe channel ini untuk lebih semangat kami memberikan informasi-informasi. Dan channel ini membahas tentang bagaimana cara mendapatkan uang dari internet. Oke, baik teman-teman, kita kembali ke bahasan kita. Oke, kita ambil salah satu website yang membahas bagaimana YouTube bakal berlakukan monetisasi short di tahun 2023 mendatang. Tentunya ini adalah kabar baik ya teman-teman bagi teman-teman yang terjun di dunia YouTube ini, karena sudah lama semenjak YouTube Short ini diluncurkan ya teman-teman di tahun 2020-an, dan kabarnya YouTube bakal memberlakukan kebijakan monetisasi pada platform konten video pendek short ya. Dan situs web berbagi video itu juga menjanjikan untuk membantu jutaan konten kreator untuk menghasilkan uang di platform tersebut. Dan inilah yang tentunya banyak dinanti-nanti oleh teman-teman. Janji dari manajemen YouTube untuk membantu para konten kreator ya menghasilkan uang ini tentunya sebuah angin segar dan ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Dan YouTube juga akan memudahkan membuat konten yang tidak memenuhi syarat untuk program ini dalam rangka menghasilkan uang melalui kiat langganan dan juga penjualan merchandise ya teman-teman. Nah, upaya ini dilakukan YouTube untuk menggait lebih banyak kreator dari kompetitor TikTok. Nah, ini dia teman-teman. Karena memang di antara platform-platform berbagi video ini, kita tahu ada beberapa platform yang memang bersaing ketat ya. Di antara YouTube Short, ada platform TikTok, kemudian ada platform satu lagi Reel ya teman-teman, yang punyanya Instagram. Nah, persaingan dari ketiga platform ini memang cukup sengit ya, terutama YouTube Short dan TikTok. Kita tahu persaingan mereka memang sangat sengit, dan beberapa waktu TikTok memimpin ya, karena banyak orang kemudian banyak yang pindah. Apalagi di Indonesia, TikTok memang sedang digandrungin oleh banyak orang ya teman-teman. Dan saya rasa YouTube sebagai pendahulunya tidak mau kalah ya teman-teman. Hingga saat ini pun sebenarnya YouTube juga sudah berusaha membuat sebuah platform yang menyaingi TikTok dengan membuat YouTube Short dan juga mewadahi keinginan para konten kreator untuk membuat video pendek. Dan sayangnya sampai sekarang belum banyak para konten kreator yang menikmati atau menghasilkan cuan ya di dalam platform YouTube Short ini. Justru di platform TikTok banyak sekali para konten kreator yang kemudian banyak mengumpulkan uang. Tapi seperti apa persaingan ini, dan YouTube Short dapat
dengan apa namanya update dan juga dengan program-program terbaru, mereka berniat untuk memang ya mencuri perhatian ya dari para konten kreator, termasuk dari konten kreator di TikTok, dengan yang mereka janjikan adalah sebuah kesepakatan yang lebih baik ya, janji yang lebih baik kepada para pembuat konten ini teman-teman. Kita tidak bisa menebak-nebak bagaimana dengan algoritma dan sebagainya. Ada satu yang menulis bahwa rahasianya adalah Anda tidak bisa menjadi kaya di TikTok karena bahkan pembuat konten yang paling viral pun mendapat bagian kecil dari pendapatan mereka dari platform itu sendiri. Dan memang teman-teman, kalau kita lihat ya teman-teman, hasil dari para konten kreator misalkan dari kedua aplikasi itu, hanya YouTube yang memang berbagi dengan para konten kreator dari iklan-iklan yang ada ya teman-teman. Di awal dari aplikasi YouTube sendiri, mereka telah membagi 55% ya teman-teman untuk para konten kreator dan 45% untuk YouTube itu di platform YouTube video panjangnya. Dan kabarnya ini akan untuk YouTube Short ini akan berbeda pembagiannya. Nah, lain dengan TikTok ya teman-teman. TikTok membayar pembuat konten itu melalui ada sebuah dana ya teman-teman, dana dari untuk komunitas, memang disebutkan sekitar 200 juta dolar waktu itu. Nah, sebagian besar para konten kreator di TikTok pun mendapatkan penghasilan hasil dari endorse, kemudian dari sponsor-sponsor, dan juga dari produk lain dari aplikasi dan platform lain yang memang kemudian terhubung dengan TikTok. Apalagi di Indonesia berkembang ya teman-teman ke arah aplikasi e-commerce, di mana di TikTok sekarang juga penggunanya, usernya bisa berdagang, kemudian juga bisa mengikuti program-program afiliasi dari beberapa produk. Dan kalau kita lihat ya perbandingan comparison dari keduanya ya teman-teman, di sini disebutkan TikTok vs YouTube Short ini. TikTok dikeluarkan tahun 2017 dan YouTube Short menyusul di tahun 2021. Dan maksimum video untuk TikTok 3 menit atau 180 second, atau bahkan mungkin sudah mulai berkembang ya teman-teman, dan YouTube sendiri 1 menit ya. Dan dari sisi editing fiturnya ya teman-teman, TikTok ini excellent range editing feature ya teman-teman, dan YouTube Short ini adalah memang masih ada limit editing fitur dengan beberapa pengembangan lagi. Dan juga dari pangsa pasarnya, memang TikTok ini adalah untuk generasi Z ya teman-teman, bahkan dari 9 sampai 24 tahun teman-teman. Dan untuk YouTube Short ini memang lebih generasinya lebih di atasnya, yaitu 15 sampai 35 tahun. Dan jika kita lihat lagi dari kompetisi ini teman-teman, YouTube belum lama merilis bahwa telah mencapai 1,5 miliar pengguna short ya dari saingannya TikTok ini teman-teman. Dan mereka mendeklar bahwa telah mendapatkan kembali perhatian dari para pengguna ya, dari para pembuat konten ini teman-teman. Jadi YouTube ini mengatakan telah mencapai lebih dari 1,5 miliar pemirsa yang masuk di fitur short ini, karena memang fitur short ini menjadi satu bagian dari video panjang ya teman-teman. Dan hal yang perlu kita soroti lagi teman-teman tentang bagaimana keuntungan kita sebagai para kreator ini teman-teman terhadap perkembangan YouTube Short ini dan update-update yang muncul. Jadi kemudian di sini ditulis bagaimana kita bisa menghasilkan uang ya dengan YouTube Short ini, dan beberapa hal yang memang teman-teman harus siapkan, di mana update-update yang ada ini nanti kita lihat bahwa di akhir tahun ini atau di awal tahun 2023 bahwa beberapa persyaratan ya teman-teman untuk para kreator yang bisa kemudian mendapatkan peluang mendapatkan
keuntungan, bisa menambang ya dolar, mendapatkan rupiah di sini, segera diluncurkan. Tapi ada beberapa media yang sudah membocorkan jadi wish eligible. Jadi siapa-siapa yang berkesempatan ya teman-teman untuk bisa mendapatkan keuntungan di sini. Jadi mereka-mereka yang layak ya teman-teman, siapapun yang berhak untuk yang telah berpartisipasi ya dalam membuat short dengan video-video yang unik ya dan menyenangkan bagi komunitas YouTube sendiri, bagi para penontonnya, dan mereka akan memberikan keuntungan. Jadi menurut YouTube lebih dari 40% pembuat konten ini yang mendapat dana ya tahun lalu, bahwa memang belum lama ini YouTube sudah mencoba ya untuk memonetisasi secara ya menurut mereka baru kecil-kecilan, mungkin baru coba-coba ya teman-teman. Dan menurut mereka bahwa beberapa konten kreator yang memang mendapatkan keuntungan di sana, mereka belum serius. Nah, agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus dari kanal YouTube Short ini, mereka harus paling tidak mengunggah satu YouTube Short yang memenuhi syarat dalam 185 hari terakhir ya. Dan kreator akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi jika mereka membuat konten asli untuk short dan memenuhi pedoman komunitas YouTube serta aturan hak cipta dan juga kebijakan monetisasi. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa mempersiapkan ya teman-teman agar masuk ke dalam kreator yang eligible, bisa mendapatkan bonus, bisa mendapatkan uang di dalam program YouTube Short ini. Dan paling tidak mulai hari ini, mulai detik ini teman-teman silahkan untuk membuat YouTube Short di dalam channel masing-masing. Dan berita terlengkapnya ada di sini ya teman-teman. Ini adalah sumber ya. Selain di media ini juga disebutkan bahwa dalam kuartal terakhir Google mengatakan bahwa lalu lintas short telah menggerogoti situs utama YouTube pada kuartal terakhir. Jadi mulai awal tahun depan short akan menjadi bagian dari program mitra YouTube. Artinya kalau selama ini yang menjadi fokus mitra YouTube adalah program YouTube video panjang ya. Oleh karena itu dengan yang model kita belum bisa memastikan model kerjasama seperti apa dan syarat pastinya seperti apa ya teman-teman. Yang jelas yang berarti mereka memenuhi syarat dapat mulai mendapatkan bagian dari uang iklan yang dihasilkan oleh short. Artinya bahwa ini ada harapan ya teman-teman, di tengah-tengah susahnya ya syarat monetisasi, misalkan 4.000 jam tayang, kemudian 1.000 subscriber, siapa tahu bahwa YouTube juga akan ini di sini disebutkan YouTube juga akan berusaha mempermudah membuat konten untuk memonetisasi di platform, terutama mereka yang belum mencapai standar 1.000 pelanggan dan juga 10 juta penayangan short dalam 90 hari terakhir atau 4.000 jam waktu tonton secara keseluruhan untuk masuk program mitranya. Artinya memang ada harapan teman-teman. Jadi untuk para pemula, untuk para teman-teman yang baru mulai, tidak ada salahnya dari sekarang mulai mengembangkan channelnya untuk membuat short. Nah di sini juga ada koreksi, ternyata pembagiannya adalah kalau untuk YouTube yang tradisional atau YouTube video panjang itu pembagiannya adalah 50% untuk konten kreator dan 45% untuk YouTube. Dan untuk video short ini akan dibalik teman-teman. Jadi 45% untuk konten kreator dan 50% untuk platform YouTube. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kali ini. Semoga informasi kali ini bisa membuat inspirasi bagi teman-teman semuanya yang selalu bersemangat untuk mencari cuan di dunia online. Oke teman-teman, silahkan menyukai video ini. Jika dirasa bermanfaat, share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa mohon subscribe Coin Plus Official, serta nyalakan loncengnya untuk video-video kami menarik lainnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.